Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Sabtu pagi ini tanggal 16 Oktober 2021. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta dan diberkati, dipelihara oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus karena kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita di dalam penyertaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam keselamatan bersama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang pelihara hidup kita. Dia senantiasa menyertai kita. Dia memberikan kekuatan pada saat kita susah. Dia memberikan penghiburan. Seperti saya juga masih di dalam keadaan susah karena minggu lalu putra sayang saya tercinta sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Secara manusia saya sangat masih berduka, tapi oleh karena cintanya Yesus, oleh karena Yesus berkata itu milikku, itu anakku. Waduh, haleluya. Saya mendapat kekuatan yang luar biasa. Dan sebelum Tuhan panggil anak saya berdua. Anak saya Heno Rahmat bersama saya diskusi firman Tuhan. Ada dua kekuatan dari saya. Yang pertama itu saya banyak mengalami berkat melalui firman Tuhan bersama anak saya Heno Rahmat. Firman-firman yang saya dapatkan dari Tuhan Yesus dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Ada 3 hal penting, dan yang keempat dan yang kelima ada 5 poin. Yang pertama, di firman Tuhan katakan yang pertama, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Pertandingan baik itu diakhiri, yaitu hidup di dalam SOP firman Tuhan. Dan yang kedua, aku telah mencapai garis akhir. Anak saya Heno sudah mencapai garis akhir. Tapi saya tidak mengerti waktu itu. Tuhan berikan firman Tuhan. Dan yang ketiga, aku telah melihara iman. Dan yang keempat, dia akan mendapat mahkota kebenaran. Dan yang kelima, menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Suatu hari kelak kita sama. Tapi kita yang masih hidup ini belum kita alamin. Lima-limanya belum. Tapi waktu anak saya mendapatkan firman Tuhan itu, saya tidak mengerti kalau akhirnya Tuhan panggil. Berarti dia lengkap dia. Lengkap 5. Yaitu apa? Yang pertama, dia sudah memelihara. Dia sudah melakukan pertandingan yang baik. Ikuti firman Tuhan. Dia berkata, aku cinta Tuhan Yesus. Tapi waktu dia berkata begitu, saya tidak mengerti apa maksud Tuhan. Saya mengerti setelah Tuhan panggil dia. Waktu Yesus berkata, itu anakku, itu milikku, bukan milikmu. Dan Tuhan panggil untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Sehingga tidak perlu sakit lagi. Tidak perlu lambung lagi sakit, merasa perih. Tidak perlu. Karena Tuhan sudah angkat. Berarti sudah melakukan pertandingan baik. Dan yang kedua, sudah mencapai garis akhir. Yaitu dia katakan, aku cinta Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, aku sudah melihara iman. Dia iman kepada Yesus. Dan yang keempat, saat ini dapat mahkota. Dan kelima, kedatangan Tuhan sudah. Yaitu dia berarti Tuhan Yesus datang kepada dia pribadi. Tapi buat kita yang masih hidup, kita menantikan itu. Waktu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau menyanyikan lagu. Pada waktu saya sampai detik ini saya masih ada beban berat. Yaitu secara manusia saya susah. Karena saya menyanyi ini Bapak Ibu ya. Saya mungkin gitar nyanyi ini di kamar anak saya Heno. Dari dulu itu saya selalu bersama anak saya Heno pelayan menyanyikan lagu ini. Dan saya teringat saya menyanyi ini pada waktu saya beban berat. Hati saya secara manusia ada beban. Tapi saya tanya Yesus, dia angkat dengan damai sejahtera. Mari saya membacakan firman Tuhan sambil saya mau menyanyi ini. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan pada kesempatan Sabtu pagi 16 Oktober 2021. Para Bapak Ibu Saudara semua mendapat kekuatan. Dan makin hari kita mau cinta Tuhan Yesus. Sentralnya kita Tuhan Yesus. Supaya dia satu-satu yang dapat menolong kita. Amin. Tuhan memberkati buat kita semua. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang
segala bebanku. Amin, haleluya. Sujud di altarnya. Amin, haleluya. Bawa hidup. Amin, haleluya. Terima anugerahnya dan ampuniku. Dia bebaskanku, Dia sudah bebaskan kita. Dia ubah hidupku. Amin, haleluya. Baharui hatiku. Amin, haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin, haleluya. Bila hati terasa berat, haleluya, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, Dia pegang hidupku ini. Yesus, apa yang harus kubuat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus, Dia pikul segala bebanku. Haleluya. Sujud di altarnya. Amin, haleluya. Ku bawa hidupku. Haleluya. Ku terima anugerahnya dan ampuniku. Dia bebaskanku. Haleluya. Dia ubah hidupku. Amin, haleluya. Baharui hatiku. Amin, haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin, haleluya. Sujud di altarnya. Dalam Matius pasal 11 ayat 28, 29 katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Pikalah kugangku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin, haleluya. Sujud di altarnya. Haleluya. Ku bawa hidupku. Haleluya. Ku terima anugerahnya dan ampuniku. Dia bebaskanku. Haleluya. Dia ubah hidup. Haleluya. Baharui hatiku. Amin, haleluya. Pemulihan terjadi saat datang dengan Yesus. Haleluya. Ku datang pada Yesus. Ku bawa hidupku. Ku serahkan semuanya hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Dia ubah hidup. Amin, haleluya. Dan baharui hatiku. Haleluya. Pemulihan terjadi saat datang pada Yesus. Damai sejahtera pada saat datang pada Yesus. Pada saat datang kepada Yesus, Dia memberikan damai sejahtera. Dia memberikan kelegaan sesuai dengan firman Tuhan tadi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat,
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku, karena ku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Barui hatiku, amin, haleluya. Pemulihan terjadi pada saat ku datang pada Yesus. Pemulihan terjadi pada saat ku datang pada Yesus. Amin. Hidup saya dipulihkan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan damai sejahtera pada saat datang pada Yesus. Sebab Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia jawaban. Mari kita mau selalu datang kepada Yesus. Kita berserah total kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Dia ada ketenangan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kemana firman. Kita membaca dalam Ulangan pasal 23. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur sebab Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang baik. Ulangan pasal 23 ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya jangan masuk ke kemah Tuhan. Seorang anak haram jangan masuk ke jamaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jamaah Tuhan. Seorang Amon atau seorang Moab jangan masuk ke jamaah Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk zaman Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Peor dari Peor di arah Mesopotamia melawan engkau, supaya dikutikinya engkau. Tapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Selama engkau hidup, jangan engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Jangan engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Jangan engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaat Tuhan. Apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir disebabkan sesuatu yang terjadi atasnya pada malam hari, maka haruslah ia pergi keluar perkemahan. Janganlah ia masuk ke dalam perkemahan. Kemudian menjelang senja haruslah ia mandi dengan air, dan pada waktu matahari terbenam ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok pada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan di tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu lalu berbalik daripadamu. Jangan engkau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Bersama-sama engkau ia boleh tinggal di tengah-tengahmu, di tempat yang dipilihnya di salah satu tempatmu yang dirasanya baik. Jangan engkau menindas dia. Di antara anak-anak perempuan Israel jangan ada pelacur bakti. Di antara anak lelaki Israel jangan ada semburit bakti. Jangan kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menempati salah satu nasar, sebab keduanya adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jangan engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu jangan engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri engkau masuki untuk mendudukinya. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, jangan engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu terjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Ayat 25 terakhir. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamu itu.
Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar baca. Marilah kita rajin baca firman Tuhan. Ini firman Tuhan, buku pegangan hidup kita, supaya kita tidak melangkah ngawur, tapi kita melangkah berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati Bapak Ibu Saudara semua yang setia rajin baca Alkitab, yang setia merenungkan firman Tuhan, dan marilah kita mau setia taat cinta Tuhan Yesus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di sini jelas banyak hal yang kita dapatkan. Yang pertama itu bicara kekudusan. Supaya semua berasal dari Tuhan, kita belajar kudus. Kalau kita lihat sini ayat pertama, jangan masuk ke kemah Tuhan. Apa yang tidak benar, apa yang tidak kudus, harus kita jauh. Harus kita menjaga perkemahan kudus seperti ayat 14. Dikatakan sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus. Sebab Tuhan itu Maha Kudus. Tuhan maunya kita supaya hidup kita di dalam kekudusan Tuhan. Karena sesuai dengan firman Tuhan dalam Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6 saya membaca. Ini sifat dari Tuhan. Karena Allah itu kudus. Tuhan tidak mau kita hidup di barang-barang yang najis. Karena Allah itu kudus. Dalam Ulangan pasal 7 ayat 6 dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangan. Ini yang menjadi maksud Tuhan. Maka firman diatur ini, termasuk di sini tidak boleh menerima bunga-bunga, uang di bunga, bukan seperti mohon maaf rentenir atau pelacuran. Di sini coba dia 17, ini lengkap firman Tuhan Saudara. Dengan tujuan supaya Tuhan mau kita hidup kudus, berkenan kepada Tuhan, sampai suatu hari kelak kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Sebab Allah itu kudus. Umat Allah yang kudus sujud di altarnya. Kita datang kepada Yesus, sujud dia bawa hidupku. Amin. Ku terima anugerahnya dalam baru itu. Dia bebaskanku. Amin, haleluya. Dia ubah hidupku. Amin, amin. Barui hatiku. Amin, haleluya. Sesuatu terjadi. Saat datang di altarnya. Sujud dengan Tuhan Yesus, haleluya. Bawa hidupku, haleluya. Ku terima anugerahnya dalam murniku. Dia bebaskanku, amin, haleluya. Sujud dia haleluya. Anugerahnya dan ampuniku, dia bebaskanku, amin, haleluya. Dia ubah hidupku, amin, haleluya. Barui hatiku, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Sadar berkat selamat terjadi saat datang pada Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi,
Selamat beraktivitas. Jangan lupa besok hari Minggu, harinya Tuhan. Kita beribadah baik onsite maupun online. Kita datang kepada Yesus, sujud di altarnya, sujud di depan kaki Yesus. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan Tuhan Yesus beserta kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.